Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal lanjutin alur cerita dari series Light Shop, episode ketiga. Dan nanti di akhir episode dari season 1 ini, gue bakal rangkum secara singkat apa yang sebenarnya terjadi di keseluruhan episodenya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita melihat Sun Hye yang baru saja pindah ke rumah baru di gang yang sepi. Namun, rumah tersebut terdapat sebuah pintu misterius yang awalnya tidak bisa dibuka. Saat malam tiba, lampu-lampu di rumahnya mulai padam secara aneh, dan pintu yang terkunci tiba-tiba bisa terbuka. Di sisi lain, Ji Woong, seorang siswa yang sering melewati gang tersebut, merasa ketakutan dan mengalami kejadian aneh yang membuatnya semakin panik. Sementara itu, Hyunju menghadapi sosok Hye-won yang berubah wujud secara mengerikan dan mencoba mengejarnya. Namun berhasil diselamatkan oleh Won-young. Di rumah sakit, Young-ji mengalami kejadian menegangkan saat berbicara dengan seorang wanita misterius di toilet yang tiba-tiba menghilang setelah menunjukkan perilaku aneh. Episode kedua ditutup dengan Sun Hye yang terjebak di rumahnya bersama sosok yang mengerikan. Sementara Ji Woong mengalami kejadian menakutkan dengan wanita misterius yang membuat kakinya patah secara tiba-tiba. Dan terakhir di toko lampu, di mana wanita misterius tersebut berusaha mengobrol dengan Won-young sebelum seseorang yang mengaku sebagai polisi datang ke toko lampu tersebut. Episode ini dibuka dengan kilas balik 1 bulan yang lalu. Seorang wanita terlihat berbaring di sofa apartemennya dengan raut wajah yang lelah. Ketukan di pintu mengganggu ketenangannya. Namun ketika wanita itu mendekati pintu, ketukan berubah menjadi gedoran keras yang membuatnya marah dan berteriak bahwa ia sudah muak dan tidak ingin bertemu lagi. Ketika ia mengintip melalui lubang pintu, suasana apartemennya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, seolah-olah habis terbakar. Tiba-tiba sosok mengerikan muncul dan menyerangnya, mendorong wanita itu hingga jatuh dari lantai atas apartemen. Adegan berganti ke seorang pria yang tergesa-gesa naik ke dalam bus, tampak gelisah dan seperti menghindari seseorang. Saat bus akan berangkat, seorang pria yang mengaku dari pihak kepolisian memberhentikan bus tersebut dan memerintahkan semua penumpang untuk turun. Pria itu mendekati pria yang sedang bersembunyi dan menahannya atas tuduhan terkait kasus kebakaran apartemen. Namun sebelum dibawa pergi, tersangka melihat sosok wanita yang meninggal di apartemen tersebut. Di luar bis, polisi lain menghampiri detektif ini dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas polisi yang baru. Kita kemudian diperkenalkan pada detektif Sung-sik. Dia pun hendak membeli minuman. Tanpa disadari, tangannya yang dipenuhi abu membuat dirinya kebingungan. 그런데 말이야. 고속버스는 창문이 3층에 혼자 살던 Adegan berpindah ke seorang kakek yang sedang menonton televisi di rumahnya. Bayangan samar terlihat di belakangnya. Adegan berganti kembali ke Sung-sik yang sedang mengatur berkas di kantor polisi. Di mejanya terlihat foto seorang wanita yang tampak seperti hantu yang sebelumnya muncul di sekolah Hyunju. Kasus tersebut tampaknya belum terselesaikan. Meskipun pelakunya sudah ditangkap, namun jasad korban masih belum ditemukan. Kemudian Sung-sik yang sempat melihat pria yang mencurigakan ada di kantor polisi. Namun pria tersebut dipulangkan karena dianggap kasus kematian korban hanya diakibatkan penyakit. Di sini Sung-sik terlihat menaruh curiga pada pria tersebut sebelum dirinya diajak pergi oleh rekannya yang bernama Song untuk makan. 피해자 스토킹하던 면식범이더라고. Kemudian Sung-sik terlihat menyelidiki kematian seorang kakek yang sebelumnya dianggap meninggal karena stroke. Namun, kepekaannya sebagai detektif membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dari tayangan TV modern yang seharusnya tidak dikenal oleh kakek tersebut hingga posisi remote yang berpindah, Sung-sik mulai menemukan banyak kejanggalan. 아 진짜 신기하네. 실종률은 낮죠. 아주 실속 없이 집요해도 놓치지 않는데. 와 실적 엄청. 그리고 나가고 혼자 살았어요. 곧 나오겠죠? 쥐어짜고 막 고통스럽고 그래야 되는 거 아니야? 너 그지? 안 되죠. 근데 그럼 사설을 의심한 Ia pun kembali ke apartemennya yang kosong, di mana ia teringat kenangan tentang istrinya
dan janin anaknya yang telah tiada. Saat itu mereka berniat memberi nama anak mereka dengan nama Haetsal. Kemudian Sung-sik terlihat menyantap Jajangmyeon saat dirinya yang tidak sengaja mengelap bekas makanan di mulutnya. Dia teringat dengan bekas noda yang ada di mulut kakek tersebut. Melalui detail-detail kecil seperti bekas makanan dan air di TKP, Sung-sik semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari kasus kematian tersebut. Di kantor polisi, Sung-sik menanyai tentang kasus kakek tersebut. Kemudian rekannya, Song, menyuruhnya untuk menutup kasus karena dianggap tidak ada bukti baru. Di sini Sung-sik terlihat mengiyakan, meskipun dirinya yang masih belum puas dan berniat untuk menyelidiki sendiri. Ia kemudian mendatangi polisi Moon dan memastikan bahwa cuaca saat kejadian adalah hujan. Ia juga meminta Moon untuk mencari lokasi restoran Tionghoa terdekat yang kemungkinan mengantarkan makanan ke rumah korban. Sesaat kemudian, detektif Song datang memberikan minuman kepada Moon. Ketika Moon menerima kopi dari Song, terlihat luka bakar yang aneh yang ada di tangannya. Penyelidikan membawa Sung-sik ke berbagai restoran Tionghoa. 유통이랑. 네, 알겠습니다. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah tempat yang memiliki motor dengan banyak lumpur, yang menunjukkan motor tersebut baru saja digunakan saat hujan. Di sana, ia bertemu dengan Sang-hun, koki restoran yang tampak mencurigakan. Sung-sik menginterogasi Sang-hun dengan cerdas, menanyai tentang pengiriman makanan dan menyadari bahwa jawaban Sang-hun tidak konsisten. Semakin terpojok, Sang-hun mulai terlihat gugup dan marah, menambah kecurigaan Sung-sik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. 멀지 않나? 내가 보기엔 의문사였지. 현장은 거짓말을 하지를 않아. 검버섯인 줄 알아. 너지. 형사면 형사지 왜 반말이지? 요. 또 오세요. Kemudian, Sung-sik terlihat kembali ke kantor polisi untuk melihat berkas-berkas dari kasus yang serupa. Di sini, Sung-sik terlihat kebingungan akan tujuan dari Sang-hun. Adegan berlanjut 1 bulan kemudian. Sung-sik berhasil menjatuhkan Sang-hun dari motornya saat menduga ia akan membunuh korban berikutnya. Namun, saat berbicara dengan wanita yang terlihat sebagai korban berikutnya, Sung-sik dikejutkan oleh pernyataan Sang-hun yang mengatakan bahwa wanita tersebut seharusnya tidak ada di sini. Ketika melihat lebih jelas, Sung-sik terkejut menyadari bahwa wanita itu adalah korban dari kebakaran apartemen yang terjadi sebelumnya dan mereka hampir tertabrak truk. Di momen itu, mata Sang-hun berubah menjadi seperti kucing. Cerita kemudian berpindah ke toko lampu Won-young. Sung-sik mendatangi toko tersebut untuk mencari petunjuk mengenai Sang-hun. Di sana, wanita misterius yang sebelumnya terlihat membawa koper tampak panik saat melihat polisi datang. Ia mencoba pergi dengan alasan dirinya yang sedang datang bulan dan berhasil lolos dari kecurigaan Sung-sik. Hyunju yang datang ke toko tersebut setelah kejadian terakhir, dirinya yang dikejar oleh Haewon. Won-young menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya sudah aman sekarang dan menyuruh Hyunju untuk pulang saja. Kemudian Sung-sik merasa ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan lampu yang berkedip-kedip dan merasakan kejanggalan di tubuhnya sendiri. Oke, sekian alur cerita dari Light Shop episode ketiga. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 4 secepatnya dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. Dan karena series ini plotnya banyak yang lompat-lompat dan juga banyak misteri yang belum terjawab di dalam seriesnya secara eksplisit, nanti di akhir episode dari season 1 ini gue bakal rangkum singkat apa yang sebenarnya terjadi. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye bye.